Shalom Bapak Ibu, Shalom. dimanapun berada. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Sekalipun situasi saat ini, kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk memuji Tuhan, tetapi tidak menjadi penghambat bagi kita untuk beribadah dan memuji Tuhan di rumah masing-masing. Dan kita imani situasi ini akan cepat berlalu. Segala sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita semua. Amin. Amin. Bersaat teduh. Saat teduh selesai. Segenap umat Tuhan yang saat ini sedang berada di dalam rumah masing-masing, marilah kita merayakan minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Palmarum, yang mengingatkan kita ketika Yesus disambut di Yerusalem dengan menebarkan pakaian dan daun palma di jalan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Hosiana. Hosiana. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi Rohmu yang hidup. Hadirat
marilah kita berdiri menghadap Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 dengan judul ke-10 firman. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku,
Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama kami. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu dan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan pujian, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan
Dan sebelum, mari kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat kita bernyanyi buku Zinuna nomor 500, Nairogi Inotu. Nairogi na tabangu, nai na tabanga muli Yesu, iseke gebai lopu, ezomu ame babe kegu, ena fofana megu badaigu, lemagu na balemo pozu, melani oso masina magu. Na obulo zamati fana Yesu, na ina tebane tuehuku, kata oro maita pefu, babane masu lebanuku, ena popane meku badaiku, lemaguna balemo pozu, melani oso masina magu abuza sitona. Obuna gina kani Yesu, oyare bagulamu, ekoya zone rasamai lumu, aro de olimba Yesu, ena popane megu badaigu, lemagu na balemo pozu, melani oso masina magu lamu iza sitona. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelumnya kita angkat pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Angkat pujiannya sekali lagi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau bersabda dan selamatkanku.
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bagi hambanya saya persilakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdiri di hadapan-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, karena firman-Mu yang kami renungkan saat ini, karena sungguh-sungguh menjadi penopang, sungguh-sungguh kami melakukannya dalam kehidupan kami senantiasa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini, minggu ini, 5 April 2020, firman Tuhan menyapa kita melalui surat Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Begini sabda Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang itu. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu, Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang boleh dikatakan atau masa-masa ini adalah masa-masa
yang menyulitkan kita bersama. Di mana setiap orang dipenuhi dengan rasa ketakutan, setiap orang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, setiap orang dipenuhi dengan rasa was-was. Dengan adanya saat ini virus yang mewabah dalam kehidupan kita, bukan hanya di negara kita, tetapi hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita? Bagaimana pengharapan kita? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita minta bantu? Kepada siapa kita mau menyerahkan hidup yang sementara ini? Semua hampir menyerah. Semua hampir pasrah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan surat Yohanes saat ini? Apa yang disampaikan oleh Yohanes menyatakan bahwa ketika ada orang berkumpul mereka di kota Yerusalem, merayakan sebuah pesta, begitu meriah, begitu mewah. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesta itu berubah. Bukan lagi membicarakan penderitaan mereka ketika mereka mengalami masa-masa sulit. Bukan lagi bercerita tentang pengalaman bagaimana mereka, apa yang mereka hadapi. Bukan lagi mengeluh terhadap apa yang mereka alami pada saat itu. Berubah 180 derajat. Justru rasa sukacita lebih luar biasa. Ketika mendengar Yesus akan datang, Yesus akan hadir, maka mereka menyambut, mereka mempersiapkan diri. Ketika dia naik di atas keledai, banyak orang salah tafsir. Karena tentunya masa-masa politik pada masa itu, Yesus itu dianggap adalah seorang yang hebat, seorang yang kuat. Bukan naik di atas keledai, tetapi naik di atas kuda yang gagah, yang kuat. Dianggap bahwa Yesus itu adalah sebagai panglima perang. Harapan mereka sebagian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata bukan demikian yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang dengan kelemah lembutan, naik di atas keledai, menunjukkan rasa kerendahan hatinya, menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang hidupnya sudah penuh dengan rasa kewaswasaan pada saat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan yang lebih ajaibnya lagi, dan lebih lagi mulianya lagi, ketika Yesus melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, di mana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, mujizat itu menjadi tersebar, menjadi terus viral dalam kehidupan bangsa Israel. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya juga dalam ayat yang ke-19 hadir orang Farisi. Kehadiran mereka bukan untuk rasa sukacita. Kehadiran mereka bukan untuk rasa senang. Kehadiran mereka bukan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kehadiran mereka adalah bagaimana supaya Yesus, Lazarus itu bisa disingkirkan dari hadapan mereka. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat yang ke-19, katanya begini, maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain,
kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang telah mereka rencanakan untuk menghancurkan, untuk menyingkirkan Yesus dan Lazarus pada saat itu menjadi gagal. Maka mereka saling menuding, saling menyalahkan, saling menyatakan kekecewaan antara mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apakah tidak demikian dengan kehidupan kita saat ini? Kehidupan kita saat ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bagaikan berada di tengah-tengah laut. Dengan penuh gelombang, kita hidup sendiri. Harapan kita, siapa yang menolong kita ketika kita berada di tengah-tengah gelombang laut? Siapa yang menolong kita ketika kita sendirian di tengah laut? Tetapi ketika seseorang datang untuk hadir membawa sampan, maka rasa ketakutan, rasa kekhawatiran berubah menjadi rasa Hosiana bagi Allah. Hosiana bagi menolong saya. Hosiana bagi menyelamatkan saya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, maka yang hadir adalah rasa kekhawatiran. Apa yang saya makan untuk besok? Apa yang mau saya berikan untuk anak-anak saya? Apa yang mau saya kasih untuk keluarga saya? Tidak ada harapan. Tetapi ketika seorang datang menawarkan pekerjaan, maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara spontanitas, kita lupa dengan kesusahan kita. Kita lupa dengan penderitaan kita. Kita lupa dengan kekhawatiran kita. Kita lupa dengan ketakutan kita, apa yang kita makan untuk hari esok. Yang ada adalah rasa sukacita di hadapan Allah. Yang adalah rasa berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan yang sekarang ini. Ketika juga bangsa Israel dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kesusahan, maka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, luar biasa rasa sukacita bangsa Israel. Kami siap menyambut Engkau yang datang kepada kami. Diberkatilah Engkau yang datang di hadapan kami. Diberkatilah Engkau yang melindungi kami. Diberkatilah Engkau yang hadir di hadapan kami. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini. Maka kita juga kita menerima pertolongan kepada orang lain. Apa yang kita sampaikan kepada mereka. Diberkatilah Engkau. Tuhan yang membalaskan kebaikan-Mu kepadaku. Saya tidak dapat membalaskan pertolongan, tetapi Tuhan yang membalaskan kebaikan-Mu kepadaku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini diingatkan kita untuk tidak khawatir, untuk tidak takut dalam menghadapi bahaya apapun. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan pastikan bahwa doa-doamu akan dicatat dan dijawab oleh Tuhan. Dituntut kepada kita untuk sabar menantikan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita sebagai orang Farisi. Tetapi marilah kita menghindari sifat orang Farisi yang berusaha menjatuhkan saudaranya, yang berusaha mencari kelemahan saudaranya, yang berusaha menyingkirkan saudaranya. Bapak Ibu dikasihi, dengan demikian, maka kita tidak punya sifat orang Farisi yang demikian, maka kehidupan kita akan selalu layak dan selalu menyatakan Hosana bagi Sang Raja yang datang untuk menyelamatkan kami. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, maka sebagai ayat hafalan hari ini, Minggu tanggal 5 ini, dia menyatakan demikian.
Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mazmur 118 ayat 26. Mari kita berdoa. Terima kasih sabdamu Tuhan Yesus, kami telah berhenti untuk berkata-kata tentang firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami beroleh anugerah dan kasih karunia-Nya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menolong dan telah menyelamatkan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan di hati kami, Tuhan. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan naikkan pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
Sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Allah Bapa kami di surga, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah minggu hari ini. Engkau telah menganugerahkan kami suatu berkat yang luar biasa sehingga kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan, boleh menyatakan hosana bagi menyambut kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan ibadah kami ini dan hingga kami akhiri saat ini, Tuhan telah mengangkat kami, Tuhan telah menguatkan kami semua umat-Mu, dan Tuhan telah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul terhadap kehidupan saat ini. Dipenuhi rasa kekhawatiran, dipenuhi rasa ketakutan. Tidak ada pegangan hidup selain daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dalam segala usaha. Berkati mereka dalam segala karya-karya yang akan mereka laksanakan, lakukan. Dan biarlah saat ini Engkau kuatkan mereka. Biar rasa kekhawatiran itu hilang dalam kehidupan mereka. Dengan bertopangkan bahwa Kristus yang menolong dan melindungi mereka. Demikian juga Tuhan Yesus, wabah saat ini yang hampir menakutkan kami semua, tidak terkecuali Bapa. Hanya kami serahkan semuanya kekhawatiran itu dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkati mereka yang sekarang ini dalam keadaan sakit, yang kena penyakit corona. Kuatkan mereka, jamah mereka Tuhan Yesus dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jauhkan penyakit dalam kehidupan mereka, sehingga boleh mereka menyatakan hosana, oleh karena Engkau telah menyelamatkan mereka. Demikian juga Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami di negara ini, dari presiden hingga jajarannya, sehingga mereka bersatu padu membantu dan menolong bagi mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengatasi persoalan ini dengan cepat, sehingga kami boleh bersukacita senantiasa dan boleh berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh para kesehatan, seluruh para kedokteran, seluruh rumah sakit, Kau lindungi Tuhan, dan Kau berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan amanat yang telah mereka terima sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan demikian juga Tuhan Yesus, persembahan kami yang telah kami kumpulkan hari ini, kiranya persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya persembahan ini
Engkau kuduskan. Dan biarlah juga persembahan ini Tuhan, untuk dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan khusus di tengah-tengah BNKP, di jemaat pewarta. Berkati tangan-tangan yang telah memberinya Tuhan. Lipat gandakan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan nyatakanlah dan jadilah saksi dimanapun Anda berada untuk kemenangan bagi Kristus Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Yahoo. Yahoo. Salam. Shalom. Silakan duduk dan sambil bersaat teduh. Oh, betapa kita susah